Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, ya ampun kerja terus nggak ada habisnya? Kayak hamster di roda gitu ya? Haha, iya banget. Rasanya ada tekanan entah dari mana untuk harus selalu produktif 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, persis. Makanya hari ini kita mau coba bongkar nih satu ide menarik dari kutipan buku The Art of Laziness oleh Library Mindset. Khususnya soal kenapa kerja 247 itu sebenarnya nggak bagus. Betul, sumbernya memang dari kutipan itu ya. Iya, jadi misi kita hari ini tuh mau coba pahami kenapa sih produktivitas sejati itu bukan diukur dari berapa lama kita kerja, tapi seberapa efektif kita. Dan gimana caranya kita bisa ya ambil kembali waktu buat hidup tanpa harus korbankan hasil kerja. Siap kita gali lebih dalam? Siap, ini menarik. Karena ya itu tadi, tekanan selalu on itu nyata banget. Tapi sumber ini justru menantang ide itu kan. Banget. Yang perlu digarisbawahi itu gimana kerja berlebihan malah bisa bikin hasil menurun. Kreativitas juga bisa mandek. Ini kayaknya relevan banget buat Anda yang mungkin udah mulai capek atau mempertanyakan budaya kerja nonstop ini. Ada satu kalimat di sini yang jujur ya, bikin saya berhenti sejenak. Gini bunyinya. 20 tahun dari sekarang, satu-satunya orang yang akan mengingat Anda bekerja lembur adalah anak-anak Anda. Wah, Dalam ya. dalam banget. Pesannya itu langsung ke inti. Hasil akhir itu loh ukurannya. Bukan berapa jam kita melototin layar atau duduk di meja kerja. Bener. Kutipan ini juga ngingetin soal jebakan sibuk tapi nggak produktif. Pernah dengar analogi Stephen Covey soal tangga yang salah sandaran dinding? Oh iya, tahu. Nah, setiap langkah kita naik, itu cuma bikin kita lebih cepat sampai ke tempat yang salah kan? Sibuk ngerjain hal remeh itu bisa bikin kita lupa tujuan utama. Dan ironisnya, malah bisa matiin ide-ide bagus. Jadi, kenapa ya kita sering banget kejebak lembur, padahal tahu itu belum tentu efektif? Nah, ini nih, penulisnya menyoroti beberapa alasan psikologisnya. Seringkali, lembur itu jadi cara kita, mungkin tanpa sadar ya, buat menghindari tugas penting yang rasanya susah atau ya malesin aja. Masuk akal. Ini nyambung banget sama prinsip 80-20 yang juga disinggung di sumber kita. Sekitar 80% hasil itu kan datangnya dari 20% usaha kita. Kalau kita habiskan waktu di 80% tugas yang nilainya rendah, ya kita sibuk, tapi nggak produktif namanya. Jadi lembur itu cuma memperpanjang waktu di zona yang kurang penting itu ya? Bisa jadi begitu, kayak memperpanjang kesibukan yang nggak terlalu ngaruh ke hasil akhir. Terus ada lagi soal makna. Kalau kerjaan itu nggak terasa berarti buat Anda, nah ini nyambung ke ide kerjakan hal yang tepat. Jam kerja panjang itu rasanya bakal kayak siksaan. Bener banget. Ingat loh, waktu kita ini kan terbatas. Kutipan ini juga nyentil soal penyesalan nanti di hari tua. Nyesel karena nggak nikmatin hidup, kurang waktu sama keluarga, cuma kerja melulu. Ini pengingat kuat soal prioritas hidup kita sebenarnya apa. Oke, jadi jelas ya, kerja non-stop itu bukan jawaban. Terus gimana dong cara praktisnya biar kita nggak kejebak kerja 24/7 ini? Buku ini ngasih beberapa strategi bagus nih. Apa aja tuh? Pertama, belajar bilang enggak. Berani nolak hal-hal yang nggak penting atau bukan prioritas utama. Ini buat jaga energi dan fokus kita. Itu kadang susah sih, tapi penting ya. Penting banget. Kedua, delegasikan. Kalau ada tugas yang bisa dikerjakan orang lain, atau nilainya nggak sepadan sama waktu kita, ya kasih aja ke orang lain. Jangan semua dipegang sendiri. Delegasi, oke. Ketiga, coba pakai teknik kayak Pomodoro. Kerja fokus 25 menit, terus istirahat 5 menit. Gitu terus. Katanya sih ini bisa jaga energi biar nggak drop. Atau manfaatin hukum Parkinson. Oh, yang kerjaan bakal melar sesuai waktu yang ada itu ya? Iya, betul. Jadi, coba kasih tenggat waktu yang lebih mepet tapi realistis. Biar kita fokus ke inti tugasnya karena tahu waktunya terbatas. Jadi kerjaan nggak bengkak. Terus, jangan remehkan istirahat pendek atau power nap. Itu bisa bikin pikiran seger lagi. Jauh lebih efektif dari multitasking yang seringnya malah mecah fokus kita. Benar banget, multitasking itu mitos ya sebenarnya. Dan yang juga krusial menurut saya, ini soal perubahan cara pandang. Mindset, ini bukan cuma soal trik manajemen waktu loh. Maksudnya gimana tuh? Istirahat itu bukan malas. Sama sekali bukan. Istirahat itu bagian penting dari produktivitas yang berkelanjutan dan juga kesejahteraan kita secara umum. Buku ini kayak ngasih seruan bangun gitu loh. Hidup ini singkat.
Iya ya. Bahkan ada konsep kayak Shinrin-yoku dari Jepang itu loh, mandi hutan, atau sekedar berada di alam, itu juga mendukung ide kalau jeda dan keseimbangan itu penting buat ngatasin stres dan jaga pikiran tetap jernih. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa kesimpulan utamanya buat Anda pendengar? Produktivitas sejati itu datangnya dari kerja cerdas, fokus pada hal yang paling penting, bukan cuma kerja keras lebih lama. Tepat! Ini soal gimana kita menetapkan batasan yang sehat. Biar kita punya energi dan waktu buat kehidupan di luar kerja. Tujuannya bukan jadi pemalas ya, tapi mencapai efektivitas yang bikin kita bisa jalani hidup ini secara utuh, seimbang gitu. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan reflektif buat Anda di rumah. Coba deh pikirin sejenak. Satu batasan spesifik apa atau satu aktivitas non-kerja apa yang bisa Anda mulai terapkan minggu ini juga untuk menghormati prinsip jangan kerja 24/7 ini. Contohnya gimana tuh? Mungkin sesimpel ambil kembali 30 menit aja setiap hari. Buat sesuatu yang benar-benar Anda nikmati atau penting buat Anda pribadi. Tanpa rasa bersalah loh ya. Anggap aja ini kayak menerapkan prinsip lakukan sekarang, tapi untuk keseimbangan hidup Anda sendiri. Gimana? Menarik kan buat dicoba?